Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melangsungkan perkuliahan etnobotani ini yang diampu oleh Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD. Baik, kami dari kelompok satu akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep dasar etnobotani. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Mesita Restu Ibunda dengan NIM 200315152 sebagai tim penyaji. Yang kedua ada Mila Hidayatul Ihsan dengan NIM 200311082 sebagai tim penyaji. Kemudian ada Safira Hayu Fauzia dengan NIM 200311031 sebagai tim penyaji. Dan yang terakhir, saya sendiri Radifah dengan NIM 200311027 sebagai moderator. Baik, pada materi kali ini kami akan membahas tiga cakupan. Yang pertama definisi etnosains, yang kedua definisi etnobotani, dan yang ketiga ruang lingkup etnobotani. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama itu dari definisi etnosains. Kata etno berasal dari kata etnos, yaitu bahasa Yunani yang berarti bangsa atau nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan sehari-hari. Sedangkan kata sains berasal dari kata scienta yang berarti pengetahuan. Jadi etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Menurut Sudarmin tahun 2014, mendefinisikan bahwa etnosains adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat atau suku atau bangsa tertentu yang diperoleh dengan metode tertentu yang merupakan tradisi masyarakat atau suku bangsa tertentu dan secara empiris kebenarannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Menurut Vladingerbrook pada tahun 1990 menyebutkan bahwa etnosains sebagai studi pengetahuan dalam konteks budaya sebagai adaptasi budaya terhadap tempat tinggal seseorang dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat dapat dimanfaatkan untuk ilmu pendidikan atau pembelajaran. Sudarmin tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 3 bidang kajian penelitian etnosains, yaitu etnosains yang menekankan pada kebudayaan situasi sosial yang dihadapi. Kajian penelitian ini menunjukkan gejala-gejala tentang materi yang dianggap penting bagi masyarakat dan cara pengorganisasian gejala tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, etnosains yang menekankan pada penelitian dalam mengungkapkan kebudayaan yang ada di masyarakat berupa nilai dan norma yang dilarang maupun diperbolehkan serta pengembangan teknologi. Yang ketiga, etnosains yang menekankan pada kebudayaan sebagai suatu peristiwa yang dapat menjadikan masyarakat berkumpul dan bersifat mempengaruhi perilaku sehari-hari. Baik, sekian materi yang saya tampilkan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Safira. Selanjutnya, materi definisi etnobotani akan dijelaskan oleh Misi. Kepada Misi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi dari etnobotani. Nah, dapat dilihat pada slide. Etnobotani berasal dari kata etno atau etnis dan botani. Nah, etno sendiri artinya adalah masyarakat, adat atau kelompok sosial kebudayaan yang mempunyai arti tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan botani adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi etnobotani adalah interaksi antara masyarakat setempat dengan lingkungan hidupnya secara spesifik pada tumbuh-tumbuhan, serta pengkajian penggunaan tumbuhan sebagai makanan, perlindungan atau rumah, pengobatan, pakaian, perburuan, dan upacara adat. Itu menurut Eko Atmojo pada tahun 2015. Selanjutnya,
Nah, pengertian lain dari etnobotani dapat dilihat yang pertama yaitu menurut Hakim pada tahun 2014 mengartikan bahwa etnobotani itu merupakan ilmu yang terkait dengan etnik atau suku bangsa dan tumbuhan. Nah, etnobotani sudah lama dikenal dan sudah diterapkan sebagai ilmu dalam dunia pendidikan dan pemanfaatannya pun telah digunakan secara bertahun-tahun, tetapi tidak didokumentasikan dengan baik. Nah, kemudian menurut Katno pada tahun 2008, etnobotani dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang etnis di daerah tertentu dan penggunaan tumbuhan sebagai keperluan untuk hidup seperti untuk makanan, obat-obatan, bahan pewarna, bahan bangunan, upacara ritual, mitos, dan lain-lainnya. Nah, kemudian menurut Fredeberg pada tahun 1995, etnobotani itu merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami tentang pola pemikiran masyarakat tentang sumber daya nabati yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, eh, kemudian yang dikatakan dengan ilmu botani adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan lokal pada suatu masyarakat tertentu yang berkaitan dengan penggunaan baik secara pangan, digunakan sebagai tumbuhan obat, untuk tanaman hias, dan penggunaan kebermanfaatan tumbuhan lainnya. Nah, kajian etnobotani ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional serta masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, nah, kemudian, dalam artikel dari hasil konferensi oleh arkeolog J.W. Herzberger tentang The Purpose of Ethnobotany yang meliputi yang pertama yaitu situasi kulturan suatu etnik yang memanfaatkan tumbuhan untuk bahan makanan dan bahan sandang. Kemudian bertujuan untuk mengetahui penyebaran jenis-jenis tumbuhan pada masa lampau. Dan yang terakhir bertujuan untuk pengenalan berbagai jenis tumbuhan yang berguna. Nah, kemudian ada peran dan penerapan dari etnobotani ini, yaitu yang pertama sebagai keuntungan ekonomi dan kedua sebagai keuntungan konservasi sumber daya alam hayati. Yang mana keuntungan dari ekonomi ini adalah uh, apabila penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan sebagai tanaman obat, itu dapat menghasilkan sumber sumber atau nilai ekonomis bagi orang yang melakukan tersebut sehingga bernilai jual tinggi. Nah, kemudian untuk keuntungan dari konservasi sumber daya alam hayati adalah keuntungannya itu apabila lingkungan tersebut menjaga dan melindungi suatu spesies tertentu dengan habitatnya agar tidak rusak. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Messi. Selanjutnya materi ruang lingkup etnobotani akan dijelaskan oleh Mila. Kepada Mila disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup etnobotani. Ruang lingkup etnobotani mengungkap keanekaragaman spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Etnobotani secara khusus membahas studi tentang tumbuhan termasuk cara masyarakat tersebut menamakan, menggunakan, serta mengeksploitasinya. Selain itu juga tentang pengaruhnya terhadap evolusi. Banyak studi etnobotani mempunyai tujuan pada penggunaan tanaman lokal untuk obat-obatan. Hal ini seringkali didukung oleh perusahaan komersial untuk membuat jenis obat baru. Contohnya yaitu yang berhubungan dengan salah satu makanan pokok di Afrika Barat yang bernama uwi atau Dioscorea sp yang mengandung diosgenin, sejenis bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan generasi pertama pil anti hamil. Etnobotani adalah cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang persepsi dan konsepsi masyarakat tentang sumber daya nabati dan lingkungannya. Dalam hal ini adalah upaya mempelajari kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan anggota menghadapi tumbuhan dalam dan nilai budaya lainnya. Terdapat 4 usaha utama yang terkait dengan etnobotani, diantaranya yaitu pendokumentasian pengetahuan etnobotani.
tradisional, penilaian kuantitatif tentang pemanfaatan pengelolaan sumber-sumber botani, pendugaan tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari tumbuhan untuk keperluan sendiri maupun komersial, kemudian proyek yang bermanfaat untuk memaksimumkan nilai yang dapat diperoleh masyarakat lokal dari pengetahuan ekologi dan sumber-sumber ekologi. Ruang lingkup etnobotani berkembang dari hanya mengungkapkan pemanfaatan jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal berkembang dengan pesat dengan cakupan interdisipliner meliputi berbagai bidang. Nah, jadi ruang lingkup etnobotani masa kini itu yang terdapat pada PPT yang pertama itu ada etnoekologi yang merupakan ilmu yang menitikberatkan pada pengetahuan tradisional tentang adaptasi dan interaksi di antara organisme dan pengaruh pengelolaan tradisional lingkungan alam terhadap kualitas lingkungan. Kemudian ada pertanian tradisional yang merupakan pengetahuan tradisional tentang varietas tanaman dan sistem pertanian, pengaruh alam dan lingkungan pada seleksi tanaman dan pengelolaan sumber daya tanaman. Kemudian ada etnobotani kognitif yang merupakan persepsi tradisional terhadap sumber daya tumbuhan melalui analisis simbolik dalam ritual dan mitos dan konsekuensi ekologisnya, organisasi dari sistem pengetahuan melalui studi etnotaksonomi. Kemudian ada budaya materi yang merupakan pengetahuan tradisional yang memanfaatkan tumbuhan dan produk tumbuhan dalam seni dan teknologi. Kemudian ada fitokimia tradisional yang merupakan pengetahuan tradisional penggunaan tumbuhan dan kandungan bahan kimianya. Contohnya sebagai bahan insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan. Kemudian ada paleoetnobotani yang merupakan interaksi masa lalu antara populasi manusia dengan tumbuhan yang mendasarkan pada interpretasi peninggalan arkeologi. Pada dekade terakhir ini, ruang lingkup etnobotani menjadi sangat luas, dapat dilihat dalam karya penelitian etnobotani di berbagai publikasi yang terdapat di berbagai jurnal seperti Journal of Ethnobiology, Journal of Ethnoparmakologi, etnobotani, etnoekologi, dan yang lainnya. Ruang lingkup meliputi disiplin ilmu antara lain antropologi, botani, arkeologi, paleontani, fitokimia, ekologi, dan biologi konservasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mila. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri